Mana ini ya? Kantor mana? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum qur. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahya ilal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya rahmanil ghaib. Sirhum bi maghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsayna fi imamin mubin. Wadrib lahum masala ashabal qaryati idh ja'al mursalun idh arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Ya min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u mursalin ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi watarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidurrin la tughni syafa'atuhum syai'aw wa la yunkidun. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum qamidun. Ya hasratan 'alal ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha minal uyun ya'kuluna min thimarihi wa ma amsakna aydihim afala yashkurun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahum al-shamsu wan-naharu fa idahum mudlimun. Wasy-shamsu tajri mustaqarrin laha dzalika taqdirul 'azizil 'alim. Wa laqad khalaqnahu
الفلك المشحون وأعرضنا لهم من كله ما يهتدون وإن يشاءوا ولا صريح لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم ما بين أيديكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آياته بهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يحزنك توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفسوا فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا وما يرجعون نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم ير أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم منافعها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب لا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة يردني الرحمن ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم ينصرون ولا يحزنك قولهم أنعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض ألا يخلق مثلهم بلى وهو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq Wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri hasidin idza uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, alladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika lahum hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. La ilaha illa huwal ghafurur rahim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'iznihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ma fis samawati wa ma fil ardi fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allahu 'ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaika wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la tufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan la wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmilna ma qatalana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna waghfir anna waghfir lana warhamna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Ya Allah. إنما يريد ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وتسليم نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد المعلومات
وكيل من المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم وصل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل 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 على محمد اللهم صل عليه وسلم الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان 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 الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا
صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Kenapa? بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا بست الجبال بسا منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. فالسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا. لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على حنث عظيم. وكانوا يأكلون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون وشربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن خالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننسيكم فيما لا تعلمون. ولقد أضل فتذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون. لو نشاء لجعلناه طعما فظلتم تفكهون.
إنا لمغرمون بل نحن محرومون الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها كرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا يصوم بمواكب النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحكم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسنة جحيم فسبح باسم ربك العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أحب إلينا وأحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء اللهم أحسن عقوبتنا في أمور كله وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءاتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وأن تتقبلها منا بفضلك وقبولا حسنا جميلا جليلا اللهم إنا نسألك أن تجعلها منا هدية توصلها إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم زيادة في شرافه وكرامه ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى آل كل وقرابات لرسول الله أجمعين ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح حجي أسرى بالمسرني مجد معهون بسبابه اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل جنة منازلهم ومساكنهم اللهم نور أهل القبور قبورهم واجعل جنة منازلهم ومساكنهم اللهم اجعل قرآنهم في قبورهم مونسا وفي القيامة شفيعا وعن النيران سترا وحجابا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bagi kopi dulu Hendra kopi Bim kopi mana Hendranya bagi lagi hari ini cepat kita soalnya Ustadz Ari sakit suara hilang jadi tidak ada yang bersair makanya dan juga sekalian haulan abahnya kayaknya Ustadz Lukman. Jadi kita doakan beliau. Bapak-bapak yang di luar, ini kelihatan bapak-bapaknya ini kalah jumlah sama ibu-ibunya nih. Kemarin dapat kitab sudah lah. Yang dapat kitab siapa? Yang belum dapat kitab siapa? Baru datang kah? Tuh ada dijual apa ya?
Kopinya habis ke sudah? Nah, belum dapat kopi nah. Sabana, mana ini? Belum juga lagi kalau. Mulai kah? Kayak mana kah ini? Ibu-ibu. Kalau ndak ada yang nyahot, belum berarti. Mau bersair kah? Ada Pak Haji Warsono nah. Pak Haji, sayur Jawa Pak Haji. Kopinya belum siap kan lagi? Hah? Masih direbus kah? La ilaha illallah. Sabar lo, tunggu sebentar lo. Tunggu 5 menit lah lo kita. Santai dulu. Bapak-bapaknya masih cari tempat parkir lagi. Ibu-ibunya enak turun langsung ke sini kalau bapaknya cari tempat parkir. Nah, masya Allah. Ini dulu nah, Pak Haji. Nih Habib. Oh, ada gelas khusus kah? Di dalam Pak, di dalam Pak. Yang punya kopinya mana? Yang punya kopinya belum datang lagi. Nah. Pun lain anak itu. Anak orang. Ya kopi dulu. Ibu-ibunya mau kopi juga kah? Hah? Mau kopi Starbucks kah? Kalau kopi Starbucks di SCP boy, lain di sini. Bagi kopinya dulu, habis bagi kopi baru kita mulai. Bang, masuk bang, sini bang. Abang Ngawin, masuk sini lah.
Udah kayak ini. Mulai aja kah? Ya kok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibu syarafi wal ihtiram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihadzal maqam. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di Majelis Ta'lim Al-Mubarakah Citra Niaga. Dan juga yang kita hormati para sesepuh kita, khususnya Bapak Haji Warsono dan Bu Hajjah Mutia dan Bapak Haji Bahrani, dan juga para habaib, nama ben Habib Soleh Al-Khirit. Siapa namanya? Dan khususnya Habib Soleh Al-Khirit dan Habib Husain Al-Idrus, dan juga seluruh habaib dan juga seluruh asatid, khususnya Ustadz Sahri dan Ustadz Lukman dan Ustadz dan seluruh asatid dan yang lain-lainnya, dan seluruh hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di dalam surah Az-Zariyat halaman 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan tetaplah berikan peringatan. Kenapa? Karena peringatan, karena nasihat, tanfa'ul mu'minin, dia itu memberikan manfaat. Jadi kalau kita sayang dengan saudara kita, kita sayang dengan keluarga kita, kita sayang dengan anak-anak kita, kita berikan mereka nasihat. Nah, tapi guru ini memberi nasihat mentul terus. Ya, kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bingung sudah. Nah, maka didoakan. Doanya kada makbul juga. Salah satu caranya apa? Membawa mereka ke majelis taklim. Nah, duit 50.000 kalau hadir majelis taklim Al-Mubarakah. Laju tuh. Ya, kalau kada mau 50.000, 100.000, yang penting hadir ke majelis. Majelis mana aja? Yang penting majelisnya menuntut ilmu. Jangan majelis yang ketawa-ketawa aja. Ini urusannya. Cari majelis yang betul-betul menuntut ilmu. Ajaki ke tempat-tempat baik, majelis ilmu, majelis zikir. Jangan yang aneh-aneh. Majaki ke mana? Ke konser. Ayo nak, kita ke konser nak. Ya, kalau majaki ke mana lagi? Dangdutan. Ayo kita dangdutan dulu jarnya. Nah, kayak mana kayak ini? Majaki anak-anak kita, majaki istri kita, apalagi majaki orang tua kita bedangdutan. Nah, begoyang sama abahnya, nah beramian. Nah, itu jangan. Apalagi zaman sekarang ini, nah, zaman sekarang ini kalau sampeyan itu apa bahasanya itu normal-normal aja, kadang motor kenal. Tapi kalau sampeyan aneh-aneh, cepat terkenal tuh. Ya, kalau jujur lah. Kalau pengen aneh-aneh ya kalau sabana. Yang potongan-potongan anak cepat terkenal itu. Tapi kalau yang normal-normal, yang pintar-pintar itu kadang mau terkenal. Nah, salah satu profesi
yang cepat terkenal di Samarinda ini apa? Jadi apa? Jadi maling. Cepat aja. Ambil HP orang, lari sampean, banyak aja ngejar. Tunggu jar. Nah itu saking luar biasanya orang maling ini. Tapi jangan pulang dari sini langsung mau jadi maling. Jangan pulang dari sini, kenapa jarnya? Belajar di Majelis Ta'lim Al-Mubarakah. Nah, habis nanti kita di sini. Nah, jadi kita ajaki saudara-saudara kita, istri kita, keluarga kita ke majelis ta'lim. Di dalam kitab Tanbihul Mughtarin halaman 107, di sana ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, min akbari dzunub 'indallah, daripada besarnya dosa di sisi Allah adalah ketika seseorang mengatakan kepada yang lainnya, ittaqillah, kata orang itu. Orang itu bilang, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa yang dijawab? Yang dijawab orang ini apa? Alaika binafsik, kamu urus dirimu aja sendiri. Kayak itu. Sholat 5 waktu, urus saja dirimu sendiri. Tutup aurat, urus saja dirimu sendiri. Tidak mau lagi diurusi. Nah, maka orang-orang kayak ini, apabila dia mati, mau mandi sendiri. Apa bu? Mandi sendiri. Apabila dia mau dikubur, suruh kubur sendiri. Suruh kubur sendiri aja. Sudah diajaki ke majelis taklim, ya Allah ngalihnya, sulitnya minta ampun, macam-macam alasannya. Sandalnya lah putus, ya kalau payung lah bocor, baju lah robek, alasan macam-macam. Coba ke konser, laju daripada Jupiter MX. Coba sampean bayangkanlah, kita bandingkan majelis ini dengan konser. Sampean ke konser, masuk apa? Bayar. Sudah masuk bayar, di dalam apa? Berdiri ke duduk? Berdiri. Ayo bayangkan, dapat makanan lah? Gak dapat makanan. Dapat ilmu lah? Gak ada. Apalagi habis itu? Dapat dosa lah? Dapat dosa, lengkap semuanya. Kenapa indah? Kenapa semuanya itu terasa manis? Tazayyana fihi syaitan. Karena syaitan itu memperindah. Jadi konser asal tempat maksiat itu berasa nyaman. Nyaman, rame nah, nyanyi sama-sama. Nyanyi apa? Apa yang? Yang sekop-sekop itu apa? Apaan sabana? Yang ada sekop-sekopnya itu lah. Apa? Kadang ingat lagi sudah. Indah, konser itu indah. Tempat maksiat itu indah. Kenapa? Karena syaitan itu memperindah tempatnya. Berasa manis tempatnya. Sudah hadir majelis, berat rasanya. Pahit rasanya. Keringatan, padahal kipas angin banyak sudah, masih aja keringatan. Iyalah. Apalagi yang di bawah ini. Kopi. Keringatan. Kenapa? Karena nafsu kita itu melawan. Jangan kada nyaman di situ. Padahal apa? Hadir majelis itu gratis kah bayar? Gratis. Berdiri kah duduk? Duduk. Dapat makanan kada? Kalau kada ada makanannya, Bang? Sabar. Kurang apa lagi? Pulang dapat pahala lah. Dapat pahala dapat, ampunan dapat, rahmatnya dapat. Itu sudah. Makanya kalau kita hadir majelis, bapak-bapak dan ibu-ibu, harus kita beradab di dalam majelis. Ini ndak di majelis duduk di ujung-ujung, apa?
Begosipan sekalinya. Apalagi ibu-ibu kalau Bu, semakin pelan suaranya, semakin tajam beritanya. Setuju aja Kak Bu? Nah itu konfirmasi sudah itu. Hati-hati, pokoknya semakin pelan suaranya, apalagi menceleng-celengin nah. Pelan suaranya, nah itu tanda itu. Semakin tajam beritanya itu berarti. Nih di majelis taklim ada yang membuka Shopee, ya kalau. Nah itu sudah. Di dalam kitab Tazkiran Nas halaman 162, di sana ada kisahnya Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi Sidin ini, beliau ini melihat anak beliau betasbih. Betasbih atau betasbih lah. Pas lagi ceramah kan, lagi belajaran, Sidin melihat anak beliau tuh berzikir. Berzikir nih, lain buka Shopee lain begosipan lain mobil legend lain juga. Nah, apa betasbih? Subhanallah, sambil dengar majelis betasbih. Subhanallah. Apa kata beliau menasihati anaknya? Khalli subha falaha waqtul akhir. Ampih dulu, lepas dulu. Nanti aja betasbihnya. Betasbih itu nanti ada waktu yang ada tempatnya. Ketika dengar ceramah, ketika dengar pelajaran, fokus pada dengar pelajaran. Berzikir nanti ada waktu itu. Coba kita lihat adabnya Imam Syafi'i di dalam kitab Fawaidus Samaniyah halaman 36. Di sana kisahnya Imam Syafi'i ketika belajar dengan Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i itu saking hormatnya sama Imam Malik, beliau tuh membuka kertas itu nah, membalik kertas itu pelan-pelan. Nah, supaya tidak kedengaran suara ini. Nah. Ditanya, "Kenapa wahai Imam Syafi'i?" Kata beliau, "Aku takut suara kertasku ini kedengaran oleh guruku." Bayangkan aja. Itu adabnya Imam Syafi'i. Makanya ketika Imam Syafi'i sudah beranjak dewasa menjadi orang yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ilmunya penuh berkah. Nah itu makanya. Jadi mudah-mudahan berkat kita beradab di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah pada ilmu kita dan memberikan kita banyak ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita membahas permasalahan di zaman sekarang. Nah, masih lawas kalau santai aja kita. Ulun mau dengar 1 jam itu dari anak muda. Karena yang banyak hadir itu apa? Orang tuh. Lihat nah, anak mudanya berapa aja? 30% aja. Sisanya orang tua semua. Itu misteri di semua majelis gitu. Apalagi pengajian subuh ya lah. Aduh, itu habis ham. Nah, ada satu permasalahan, apa hukumnya tidak memakai kopiah ketika sholat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan dulu Ustaz. Muazin kita ini, taulah sulit nyari orang yang menghidupkan musola tanpa dibayar. Ya kalau di mana-mana orang dibayar semua, beliau aja tidak dibayar. Nah, lihat hati muhanya nah. Ahli jannah ini. Jannah yang mana? Jannah. Nah, jadi apa hukumnya tidak memakai kopiah ketika sholat? Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak pakai kopiah. Mending botak ini enggak, potongannya apa? Yang kayak molet-molet itu nah. Apa satunya lagi? Kemarin tuh cepmek. Nah, potongan cepek kayak mana potongannya itu? Nah, itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pakai baju kaos, bajunya lagi sini gambarnya tengkorak. Nah, ya sudah. Mending tengkorak ini gak ada Hello Kitty.
Laki-laki gambarnya Hello Kitty. Menghadap dengan Allah kada pakai kopiah. Nah, apa hukumnya? Di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin juz 1 halaman 194. Jadi wa kashfu ra'si, membuka ini kopiah, kada pakai kopiah ketika sholat, itu hukumnya apa? Makruh. Lah, wa kuriha kashfu ra'si wa mankib. Jadi membuka ini, membuka kopiah ketika sholat hukumnya apa? Makruh. Sama juga membuka ini nah, apa bahasanya? Bahu. Sampean tawaf kalau selesai tawaf salat apa? Salat sunnah kalau. Nah, ketika salat sunnah itu tawaf kan ittiba yang kayak ini tuh nah, yang di bawah ketek itu. Selesai tawaf dilepas, dipasang kayak ini. Nah, sudah dipasang kayak ini baru salat sunnah. Kalau pian kayak ini terbuka, hukumnya apa? Makruh. Nah, itu. Nanti ketika sudah sholat sunnah itu, sholat sunnah tawaf sudah selesai, kemana lagi? Sa'i. Ketika sa'i, dibuka lagi, dipasang lagi, ittiba lagi. Nah, itu di dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Di dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, sudah. Kita sekarang belajar pembukaan kitab apa? Kitab apa? Anwarul. Bawalah kitabnya, Bu. Sudah dibari, kada membawa lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit hati donaturnya, boy. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1. Halaman 1. Pertanyaan nomor 1. Apa kelebihan seseorang yang menuntut ilmu? Ya, kalau pian paham lah ini maksudnya apa? Ini menjelaskan tentang kelebihan sampeyan yang hadir di sini. Jadi sampeyan yang hadir di sini itu tidak sia-sia, ada kelebihannya. Sebenarnya ini disebutkan cuma sedikit. Nah, di sini ulun sebutkan cuma 2 aja. Banyak lagi. Karena kalau disebutkan semua tidak cukup kitabnya nanti. Nah, maka di sini ini yang paling pentingnya aja ulun sebutkan di sini. Nah, makanya apa kelebihan seseorang yang menuntut ilmu? Sampai duduk di tempat ini, apa kelebihannya? Nah, jawabannya di antara kelebihan menuntut ilmu diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa keluar untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia orang yang berperang di jalan Allah sampai dia kembali. Ini ulun jelaskan pelan-pelan. Kenapa? Sebabnya saya ini mengandak hadis ini paling pertama. Kenapa? Sebabnya saya itu meletakkan hadis ini paling pertama. Kenapa sebabnya? Sebabnya adalah untuk menghargai sampeyan yang ada di sini. Man kharaja, siapa dia keluar dari rumahnya, dari tokonya, dari tempat istirahatnya, dari kantornya, dari mana aja dia keluar. Di sini ada dari seberang kalau. Iyalah, sampai dari mana, Pak Haji? Dari PD Ayam kah? Oh, Cengkawang. Dari PD Ayam kalau ya, dari PD Ayam. Cengkawang, mana lagi yang jauh-jauh lagi? Yang dari Jakarta adalah. Nah, itu sampeyan sudah meluangkan waktu, sudah punya kerjaan, di stop dulu kerjanya. Tujuannya apa? Kharaja. Man kharaja, siapa dia keluar dari rumahnya, dari kerjaannya, dia meluangkan waktu. Untuk apa?
fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Maksudnya ilmu apa di sini? Hah? Ulun keluar, saya keluar, mau kemana? Mau nuntut ilmu. Datang habis nuntut ilmu, sekalinya anaknya main judi online. Kamu nuntut ilmu apa? Ilmu apa? Judi on. Jadi ilmu judi online. Sesuai lah di sini. Nah, maka maksudnya menuntut ilmu itu ilmu apa? Di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi juz 7 halaman 340 di sini disebutkan maksudnya fi talabil ilmi, keluar untuk menuntut ilmu, yang ilmunya itu apa? Ilmu syar'i, ilmu syariat. Yang mana? Yang fardu ain atau fardu kifayah. Atau sampean fardu ain lah. Atau fardu ain lah. Bu, atau fardu ain lah, Bu. Kopi tahu lah. Fardu ain itu suatu kewajiban yang diwajibkan kepada seluruh muslimin. Jadi seluruh muslimin dan muslimat itu wajib melakukannya. Seperti contohnya apa? Salat 5 waktu wajib, itu fardu ain namanya. Paham saudara fardu ain? Jadi fardu ain adalah kewajiban kefarduan yang diwajibkan untuk seluruh umat muslimin dan muslimat perorangannya. Contohnya apa? Seperti sholat 5 waktu. Fardu kifayah apa? Fardu kifayah yang diwajibkan kepada seluruh umat muslim, tetapi apabila ada beberapa orang yang melakukannya, maka jatuh dosanya. Contohnya, boleh contoh. Salat jenazah. Tahu salat jenazah lah, Bian? Salat mayat. Ada orang meninggal kalau. Nah, itu hukumnya fardu kifayah. Yang salatkan orang meninggal berapa orang? Paling banyak 100 orang. Sisanya kemana? Sisanya minum kopi kah? Nah, jadi kayak gitu. Walaupun yang melakukannya cuma 10 orang, yang sholat jenazahnya cuma 10 orang, yang lainnya tidak melakukan, maka dosanya jatuh sudah. Jadi yang tidak melakukan tidak kena dosa lagi. Beda sama fardu ain. Kalau fardu ain sampai melakukan dapat pahala, sampai meninggalkan dapat dosa. Kalau fardu kifayah enggak. Asalkan ada yang melakukan, yang lainnya selamat sudah. Sama kayak ilmu-ilmu yang lainnya tuh juga. Kayak ilmu nahu itu, yang belajar itu menjatuhkan dosa orang-orang yang lain kayak itu. Nah, jadi man kharaja, siapa dia keluar fi talabul ilmi, untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu syariat, ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, fahuwa, maka dia itu sesungguhnya dia orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia itu orang yang berperang di jalan Allah. Maksudnya dia berperang itu apa? Sampai datang ke sini bawa pedang kah? Nah, maksudnya itu apa? Nah, di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi tadi disebutkan bahwasannya orang yang menuntut ilmu sama orang yang berperang itu sama tujuannya. Tujuannya orang berperang apa? Yang pertama, Ihya'uddin, menghidupkan agama. Orang menuntut ilmu samalah. Sama juga. Inya sama-sama menghidupkan agama. Orang berperang menghidupkan agama, orang menuntut ilmu menghidupkan agama, sama di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, orang berperang menghinakan syaitan. Orang menuntut ilmu menghinakan syaitan, sama di situ juga. Jadi yang pertama, orang yang berperang
dia menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala, sama seperti orang yang menuntut ilmu. Orang yang berperang dia menghinakan syaitan, sama orang yang menuntut ilmu dia menghinakan syaitan juga. Nah, yang terakhir apa? It'abun nafas. Orang yang berperang itu lelah. Yalah, orang perang itu pasti orang nuntut ilmu bang, capek lah. Itu guring semua, capek pasti dah. Ya kalau apalagi yang bersandar, nah, iya sudah. Ya Bu. Enggak, beliau tuh baca kitab sebenarnya, cuma matanya terpejam. Nah, bukan tidur sebenarnya. Kalau jihad fisabilillah tuh capek. Nah, sama kayak kita di sini. Ada yang datang dari seberang capek naik motor, nah belum lagi bannya bocor lagi, bensin habis, macam-macam cobaan. Ada yang datang dari sana, dari sini, macam-macam cobaannya. Nah itu. Nah maka dia itu seakan-akan fisabilillah, seakan-akan orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Karena orang jihad itu pangkat tertinggi. Orang mati dalam jihad itu pangkat tertinggi. Kita ini nyaman lagi di sini. Coba kita lihat kisahnya Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Beliau itu ini disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtar halaman 25. Jadi beliau ini ketika menuntut ilmu itu jalan kaki, bayangkan jalan kaki dari Tarim ke Sewun. Jaraknya berapa kilo? Jaraknya di situ 34 kilo jalan kaki. Nah, ini kadang nyebrang dari sana ke sini. Ya kalau dari Warung Hikmah ke sini berapa langkah? Nah, dari Lambung Mangkurat naik motor berapa menit? 5 menit, 10 menit sampai. Ini Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur jalan kaki tanpa ada bekal sama sekali. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Bayangkan aja. Ke Sewun jaraknya 34 kilo. Beliau masih haus dengan ilmu. Beliau jalan lagi sampai Hautoh. Berapa jaraknya dari Tarim? Jaraknya dari Tarim 50 kilo setiap hari. Tahan lah kita. Kita baru berjalan sekilo, balik lagi sudah. Dah menyerah, angkat tangan sudah. Nah, itu kita itu luar biasanya beliau ini. Itu mujahadah usaha kita di dalam menuntut ilmu harus mengikuti orang-orang seperti beliau. Jangan kita nih malas. Kalau malas itu aduh. Karena kita yang ada di sini lagi melawan nafsu itu nah. Nafsu itu tidak mau hadir sini, tidak mau dia. Makanya kita lagi melawan nafsu itu supaya ayo bawa sini kamu, duduk sini. Kalau perlu seandainya nafsu itu punya telinga, kita cewer telinganya. Duduk sini. Gitu. Supaya apa? Supaya nafsu tunduk. Kalau sudah nafsunya tunduk, nah itu mudah. Kita bawa ke sini, umpat juga dia ikut juga, enak sudah gitu. Apalagi orang-orang yang sudah mendapatkan nikmatnya duduk di majelis taklim. Orang dapat nikmatnya duduk di majelis taklim, sampean suruh tinggalkan kada maunya. Sampean balik 1 miliar duit dengan syarat tinggalkan majelis taklim. Kira-kira maulah? Enggak mau. Kenapa? Nikmatnya dapat sudah. Gitu. Nah jadi Al-Habib Abdurrahman tadi berjalan dari Tarim ke Sewun. Jaraknya berapa? 34 kilo. Nggak puas belum nuntut ilmu, mau cari lagi ke kota lain. Beliau jalan dari Tarim ke kota Hautoh berapa kilo? 50 kilo tanpa ada bekal sama sekali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tanpa ada bekal sama sekali. Jalan kaki, tawakal kepada Allah.
Sudah, yang penting niatnya apa? Nuntut dan nuntut ilmu. Guru ulun langsung bilang, Al Habib Abdullah kemarin yang ceramah di sini, kata beliau, menuntut ilmu salah satu sebab daripada dilancarkannya rezeki. Bukan salah satu sebab, agwa sebab, paling kuatnya sebab dilancarkannya rezeki. Itu paling kuatnya sebab orang dilancarkan rezeki apa? Nuntut ilmu di situ. Nah, jadi man kharaja, siapa dia keluar dari rumahnya, dia keluar dari tempat istirahatnya, dia keluar dari pekerjaannya, fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, fahuwa, maka dia sesungguhnya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji', sampai dia kembali ke mana? Ke rumahnya. Nah, jadinya itu faedah yang pertama, kelebihan orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, yang kedua, halaman 2 sebelahnya lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil Islam, fa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatun wahidah." Barang siapa dijemput kematian dan dia dalam keadaan sedang menuntut ilmu guna menghidupkan agama Islam, maka jarak antara dia dan para nabi hanya 1 derajat. Nah, coba kita sini ulun jelaskan. Man ja'ahul maut, siapa yang dijemput, yang datang kematian kepadanya, wa huwa, dia itu dalam keadaan menuntut ilmu. Lagi nuntut ilmu. Di dalam kitab Kasyif an Haqaiqus Sunan, juz 2 halaman 701, di sana maksudnya dalam keadaan menuntut ilmu bukan sekedar menuntut ilmu. Dia dalam keadaan menyebarkan ilmu, dia dalam keadaan berdakwah. Menyebarkan ilmu sekarang mudah, bukan sekedar dengan ceramah. Contohnya kita sekarang main apa? Media sosial, ada media sosial. Dapat kita ceramah yang bagus. Lain yang kemarin tuh goblok. Nah, jangan itu. Itu jangan diumpati tuh. Jangan disebar itu. Cari ceramah yang bagus, yang bermanfaat. Kita klik untuk nyebarkan. Meninggal sekalinya. Nah, fahuwa, maka dia itu mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fil jannah, nanti dia di surga akan dekat dengan para nabi. Bedanya berapa? 1 derajat. Baik. Nah, jadi apabila ada orang dia menuntut ilmu atau dia dalam keadaan menyebarkan ilmu, contohnya lagi, sampai ke sini naik apa? Ada naik onta lah. Naik kuda adalah. Naik pesawat, Bang. Satu gin barang yang naik pesawat nah. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Lah, seumpamanya naudzubillah kecelakaan di jalan, niatnya untuk menuntut ilmu. Nah, maka fadilah ini untuk dia. Lah, jadi gitu. Man ja'ahul maut, siapa datang kepadanya kematian, wa huwa yatlubul ilmi, dia itu dalam keadaan menuntut ilmu, liyuhya bil Islam, untuk menghidupkan Islam, fa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatun wahidatun. Tandanya apa? Di antara dia dengan para nabi, di antara dia dengan para nabi bedanya cuma 1 derajat. Maksudnya apa? Nah, maksudnya di sini liddalalati ala qurbi manzilatihim minan nabiyyin,
karena menunjukkan saking dekatnya mereka itu dengan pangkatnya para nabi. Pian cari di dunia ini amal apa yang bisa mendekatkan kita dengan pangkat kenabian. Mana ada? Satu aja. Apa tadi? Nuntut ilmu. Sampai nuntut ilmu, mati dalam keadaan menuntut ilmu. Mati dalam keadaan jihad. Dan nanti di surga dengan para nabi cuma beda 1 derajat. Nah, jadi ini luar biasa. Alhamdulillah. Dan kita sekarang di sini sedang menuntut ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ketahuilah kita duduk di sini tidak lain tidak bukan atas hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira aku datang ke sini karena aku kuat, karena aku hebat, karena aku suka menuntut ilmu. Bukan. Kita hadir di sini karena hidayah Allah, cahayanya Allah Subhanahu wa taala menyentuh hati kita sehingga kita bisa hadir ke tempat ini. Nah, lalu pertanyaan kedua, apa yang pertama kali wajib diajarkan kepada anak kecil? Kita punya anak kecil, ya kalau zaman sekarang apa yang kita kasih? Kasih HP boleh lah. Boleh aja. Tapi dikontrol boy. Ini ndak kasih HP, kasih YouTube ditinggalkan sudah. Nah, nontonannya ya Allah. Tontonannya kucing lagi kawin ditontonnya juga. Nah, itu bahaya sampean. Makanya harus dijaga anak kecil tontonannya kartun, Dragon Ball. Ya kalau Bu, ya kalau Pak kita dulu nontonnya apa? Oh, kita seakan-akan kayak sezaman gitu nah. Sampai dulu nontonnya apa, Pak? Kartun apa kartun? Belum ada kartun kali, masih wayang kah? Upin Ipin. Anak itu kasih pelajaran yang baik. Nah, jadi di sini apa? Nah, apa yang pertama kali diwajibkan kepada kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita yang masih kecil? Yang pertama, yang wajib pertama kali diajarkan kepada anak kecil adalah memperkenalkan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad SAW diutus di Mekah dan wafat di Madinah. Itu di dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 79. Jadi kalau di Tarim itu, Pak Boy, di Tarim itu anak kecil itu masih umur 4 tahun itu nah. Umur 4 tahun itu mereka menghafal sirah nabawi. Perjalanan Nabi itu dihafal mereka bahasa Arab. Bayangkan aja, Ahmad itu anak ulun tuh, hafal itu dia tuh. Nasab Nabi, mulai Nabi sampai ke atas hafal dia. Apalagi sirah Nabi, meninggal di mana, dakwah kayak mana, lahir di mana, siapa pamannya, siapa bapaknya, siapa anak beliau, hafal itu. Itu anak-anak di Tarim. Nah, kenapa? Karena apabila sudah mengenal nabinya, kita mudah untuk mengenalkan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita punya anak-anak yang pertama kali diajarkan apa? Kita perkenalkan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di Mekah dan wafat di Madinah. Itu pertanyaan. Nah, yang ketiga lagi. Belum lagi kalau masih ada 10 menit lagi, sabar lo. Habis kah kopinya? Yang ketiga, apa yang wajib pertama kali dipelajari oleh seorang mukallaf? Mukallaf itu kayak kita. Sudah balik, berakal, panca indera selamat. Ya kalau, nah itu namanya apa? Kita ini mukallaf lah. Mukallaf sudah. Bebini 2 bisa juga ya kalau Pak Haji. Nah, jadi kita ini mukallaf sudah. Nah, apa yang wajib
buat seorang mukallaf yang dipelajari, ini ingati, fardunya fardul ain. Ingati, fardul ain wajib dipelajari oleh setiap orang muslim. Apabila dia tidak belajar, maka dia dapat dosa. Nah, jawabannya, hal yang pertama kali wajib dipelajari oleh seorang mukallaf, yang pertama mempelajari kandungan pengertian dari dua kalimat syahadat. Di dalam kitab ini adalah ada kalau, nah itu ada. Yang pertama mempelajari kandungan pengertian dua kalimat syahadat. Pengertian, kan kalimat syahadat itu ada artinya. Ini ndak kandungan dari artinya lagi. Nah itu ada di dalam kitab ini? Ada, sudah di dalam kitab ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, belajar ilmu tauhid dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di dalam kitab ini lah. Ada kalau belajar tentang sifat 50, 20 sifat Allah yang wajib, iyalah. Yang mustahil 20, yang jaiz 1. Sifat Rasul berapa? 4. Yang wajib 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1. Nah itu berapa semuanya? 50. Ada di dalam kitab inilah. Ada di dalam kitab ini. Nanti kita belajar sama-sama. Itu yang kedua. Ini tingkatan-tingkatannya. Yang ketiga, mempelajari apa yang diperlukan untuk mengerjakan perkara-perkara yang diwajibkan oleh agama. Seperti apa? Seperti mempelajari rukun-rukun sholat dan puasa. Maksudnya apa di sini? Belajar fikih. Kita belajar kitab fikih. Tata cara berwudu, tata cara sholat, yang punya usaha, tata cara berzakatnya kayak mana. Ya kalau yang mau kawin apa dulu dipelajari. Ini kada kawin dulu. Yang penting kawin dulu sama-sama nak. Kawin dulu, belajar tuh nanti aja. Nah itu salah, belajar dulu. Nah sudah belajar baru kawin. Kawin kan nikah kah? Ya nikah, salah berarti. Apa bedanya kawin sama nikah? Nggak tahu, sama-sama nggak tahu kita. Sebenarnya pura-pura nggak tahu. Yang terakhir, belajar tentang obat penyakit-penyakit hati seperti hasud, riya dan sebagainya. Nah, serta mempercayai apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Nah, penyakit-penyakit hati itu tidak ada di dalam kitab ini. Adanya di mana? Nanti di akhir kitabnya. Ini masih juz 1, enggak tahu nanti juz berapa, nanti paling akhir insyaallah. Nah, satu kah lagi? Sudah kah? Terakhir satu nih. Kalau jadi bab minggu depan kita bab kedua. Nah, ada 5 menit lagi. Sebutkan arti kandungan dua kalimat syahadat. Kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Apa artinya? Apa kandungan dari artinya? Jawabannya, arti dari dua kalimat syahadat adalah aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya apa? Aku berkeyakinan dengan hatiku dan kutunjukkan kepada selainku bahwa tidak ada yang patut disembah secara hak pada wujud kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai paham lah ini perkataannya. Berkeyakinan bahwasannya tidak ada yang wajib disembah pada wujud kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Kita berkeyakinan Allah itu ada. Apabila kita sudah berkeyakinan Allah itu ada, kira-kira kita meninggalkan perintahnya lah? Tidak mungkin lagi.
kita berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala itu ada, kita masih mengerjakan maksiat lah. Coba lihat ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata di hadapan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah syahadat beliau sama kayak syahadat kita? Ketika beliau bersyahadat, beliau tahu apa arti kandungan syahadat. Ketika beliau langsung sudah berislam, beliau langsung keluar, langsung dakwah. Ayo, panggil satu orang, datang ngomong, ayo masuk Islam, masuk Islam. Ketemu satu orang lagi, panggil, ayo. Beliau jelaskan, bayangkan aja, baru masuk Islam bisa menjelaskan kebenaran Islam. Ayo. Sampai-sampai banyak orang yang masuk Islam di tangannya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, bayangkan ya, itu syahadatnya siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Dan bahkan kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ngapain lagi sembunyi-sembunyi? Ayo keluar ya Rasulullah. Para sahabat keluar semua. Di sebelah kanan Sayyidina Umar, di sebelah kiri siapa? Sayyidina Hamzah, paman beliau. Gelarnya Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa taala. Di Mekah itu Sayyidina Umar sama Sayyidina Hamzah nih orang terkuat sudah. Sayyidina Umar di kanan, Sayyidina di kiri siapa? Sayyidina Hamzah. Di depannya Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang lain, di belakangnya sahabat yang lain. Diajak keliling Mekah sambil mengatakan kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sambil keliling. Orang-orang Quraisy marah semuanya. Sampai-sampai Abu Jahal, ayo kita serang dia. Dilawan, jangan. Apa? Jangan. Kamu jangan pernah menyerang yang mana di tempat itu ada Sayyidina, ada si Umar dan ada Hamzah, jangan. Orang bodoh aja yang berani melawan berdua itu. 5 orang lawan Sayyidina Umar kalah, enggak bisa. Orang bodoh aja yang berani menyerang di mana di tempat itu ada Umar dan ada Hamzah, jangan diserang. Akhirnya apa? Mereka dengan bebas la ilaha illallah Muhammadur Rasul, tidak ada yang berani nyentuh. Lihat bagaimana syahadatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi maksud dari arti tersebut adalah aku berkeyakinan dengan hatiku dan kutunjukkan kepada selain aku bahwa tidak ada yang patut disembah secara hak pada wujud kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku berkeyakinan dengan hatiku dan kutunjukkan kepada selainku bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diutus ke seluruh makhluk dengan agama Islam. Yang kedua, maksudnya apa? Kita harus mengetahui, kita berkeyakinan pada hati kita bahwasannya Al-Quran turunnya lewat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi. Ketika kita bersyahadat, berarti kita mengatakan dengan keyakinan hati kita bahwasannya Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diwajibkan kita kepada kita semua untuk mengimaninya. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa kita, Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita, Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.